Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 5. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Bacalah teks bacaan berikut. Dari teks bacaan tersebut membahas tentang bahayanya narkoba bagi masyarakat bangsa dan negara. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pada era globalisasi, peredaran narkoba semakin meluas. Hal tersebut dikarenakan kemudahan teknologi dan transportasi yang membantu penyebaran narkoba. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan yang tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai pengguna obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Gangguan kualitas hidup. Bahayanya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Selain berdampak bagi kesehatan, narkoba juga berdampak bagi keluarga. Antara lain, 1. Rusaknya hubungan keluarga. Pengguna narkoba akan memiliki kepribadian yang tidak stabil, sehingga mudah marah, susah konsentrasi, dan mengacuh orang lain. Sikap ini akan merusak hubungan pengguna dengan orang lain, terutama keluarga. Kedua, pengangguran. Pengguna narkoba akan mengalami susah konsentrasi hingga berbagai penyakit yang menyebabkan mereka tidak bisa bekerja secara normal.
sehingga mereka akan kehilangan pekerjaan dan menganggur. Ketiga, kemiskinan. Pengangguran akibat narkoba akan susah mencari pekerjaan dan akhirnya karena tidak memiliki penghasilan akan menjadi miskin. Keempat, depresi. Ketergantungan akan efek euforia dari narkoba. Akibatnya bila pengguna mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba, mereka akan mengalami gelisah hingga depresi. Selain itu, narkoba juga berdampak bagi lingkungan dan negara, yaitu 1. Meningkatnya kejahatan. Banyaknya pengedar narkoba akan menyebabkan banyaknya kejahatan seperti penyelundupan, pembunuhan, dan penyuapan terhadap aparat keamanan. Kedua, meningkatnya kemiskinan. Banyaknya pengguna narkoba akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Karena pengangguran ini tidak bisa produktif dan bekerja, akan timbulnya kemiskinan di masyarakat. Ketiga, meningkatnya biaya penegakan hukum dan pengobatan. Banyaknya kejahatan dan orang yang kecanduan narkoba akan mengakibatkan biaya yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan pengobatan penggunaan narkoba akan naik. Ini akan membebani rakyat yang harus membayar pajak untuk membiayai penegakan hukum dan dana kesehatan. Keempat, rusaknya ekosistem. Pembuatan narkoba secara ilegal akan merusak lingkungan. Ini karena biasanya pengedar narkoba akan membuang limbahnya narkoba ke sungai atau perairan dan akan mencemari perairan ini. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Era globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi diri kita. Berkatalah tidak untuk narkoba, karena itu akan merusak masa depanmu, harapan keluargamu, dan masa depan bangsa Indonesia. Tetaplah bersemangat belajar dan lakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luangmu. Sekali lagi, katakan tidak untuk narkotika.